Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angel. Saya akan menjelaskan 3 contoh kasus video terkait pelanggaran etika publik. Mari kita simak videonya. Seorang PNS di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung mengamuk dan menantang warga berkelahi saat menunggu pesanan di warung bubur. Pelaku diduga kesal karena lama menunggu antrian pesanan makanan. Pelaku juga sempat melempar batu ke arah warga yang mengingatkan pelaku untuk tidak bersikap kasar. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku yang mengenakan baju batik merah mendatangi warung bubur dan sempat duduk bersama pengunjung lainnya. Namun, tidak berselang lama, pria parubaya yang diketahui PNS di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung ini emosi dan juga marah. Tidak saja melontarkan kata-kata kasar, PNS ini pun juga mengancam akan menutup warung bubur. Salah seorang pengunjung juga tidak luput dari sasaran emosi PNS ini. Karena tidak terima saat ditegur dan diingatkan untuk tidak bersikap kasar kepada pedagang. Tidak saja menantang berkelahi, pelaku pun juga sempat melemparkan batu ke arah pengunjung warung bubur. Tidak terima dengan aksi arogannya, pemilik warung dan salah seorang pengunjung menempuh jalur hukum dengan melaporkan pelaku ke Mapolresta Bandar Lampung. Kejadian sekitar jam berapa sih, Mas? Kejadian sekitar jam 9-an. Jam 9-an. Itu kronologinya seperti apa kalau boleh tahu, Mas? Orangnya agak tua sih. Terus dia nyolot aja, agak berandam terus. Ya, saya akan melaporkan beliau, ya, oknum tersebut patut diduga sebagai ASN Prof Lampung, dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung. Kasus ini pun masih ditangani oleh petugas Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Petugas pun masih mempelajari materi laporan keduanya untuk ditindaklanjuti sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Penyebab berita yang pertama yaitu kurangnya profesionalisme dalam diri ASN, lemahnya pendidikan moral dan etika. Dampaknya kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap ASN dan mencoreng nama baik ASN. Yang solusi pembinaan pendidikan moral dan etika memberi sanksi sesuai hukuman perundang-undangan yang berlaku. Kamu mungkin sudah membaca berita, melihat foto di Google, atau menonton video penyelundupan Harley dan sepeda Brompton di pesawat Garuda Indonesia. Lalu, bagaimana kejadian sebelumnya? Ada apa sih dengan Garuda? Jadi begini, kronologinya yaitu pada awalnya Garuda Indonesia memesan 14 buah pesawat Airbus A330-900 Neo dari Perancis. Kemudian pesawat tersebut terbang dari Perancis menuju Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 November 2019. Sesampainya di hanggar GMF, masih berjalan normal dan belum ditemukan masalah. Pesawat tersebut membawa 10 orang kru dan 22 penumpang termasuk Direktur Utama Garuda Indonesia yaitu Ari Askara, karena beliau ingin ikut serta dalam pengiriman 14 pesawat yang telah dipesan. Selanjutnya, petugas bea cukai melakukan pemeriksaan. Awalnya tidak ada yang mencurigakan. Dan pada saat pemeriksaan, pada lampu pesawat terdapat 18 box. Lalu apa isi dari 18 box tersebut? Iya, isinya adalah 15 atas nama SAW, yaitu rangkaian motor Harley Davidson, dan 3 atas nama LS, 2 sepeda Brompton. Kerugian negara yang ditaksir akibat kasus ini yaitu sebesar 532 juta rupiah sampai 1,5 miliar rupiah. Ya, berikut ini ada beberapa bukti yang mencerminkan bahwa Direktur Utama Garuda Indonesia telah melakukan penyelundupan dari motor Harley Davidson dan sepeda Brompton. Box di antara 18 tersebut ada 2 unit
beda bermerek Brompton. Lalu bagaimana dengan nilai etikanya melihat kasus penyelundupan bila ditinjau berdasarkan teori etika? Kasus ini termasuk penyalahgunaan jabatan. Pada kasus penyelundupan merupakan tindak terpuji dan menyalahi dasar-dasar etika. Dilihat dari sekilas kasus ini yaitu melanggar hukum pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan dan hukum yang berlaku di pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 5 miliar. Kasus pelanggaran yang melibatkan kepolisian tak kunjung usai. Sebuah video yang memperlihatkan seorang polisi ditendang dan dipukul oleh sesama polisi viral di media sosial pada Senin 25 Oktober 2021. Peristiwa yang terekam melalui kamera pemantau itu terjadi pada Kamis 21 Oktober 2021. Pelaku pemukulan adalah Kapolres Nunukan, Kalimantan Utara, AKBP Syaiful Anwar. Buntut dari pemukulan tersebut, Polda Kalimantan Utara telah mencopot AKBP Syaiful Anwar dari jabatannya sebagai Kapolres Nunukan. Syaiful juga menjalani pemeriksaan etik oleh Propam Polda Kalimantan Utara. Sementara itu, korban pemukulan yang juga merupakan anggota Polres Nunukan, Brigadir SL, juga menjalani pemeriksaan etik oleh Propam Polda Kalimantan Utara terkait pengunggahan video yang dilakukannya. Pemukulan dipicu oleh kemarahan Kapolres Nunukan atas sikap anggotanya yang sulit dihubungi ketika gangguan telekomunikasi saat Kapolres akan melakukan rapat daring dengan pihak Mabes Polri. Kapolda Kalimantan Utara memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap Kapolres Nunukan dan Brigadir SL. Pada saat pemeriksaan, Kapolres Nunukan sementara akan dinonaktifkan dahulu melalui suket Kapolda Kaltara. Yang pertama dari Kapolres itu mempertontonkan kekerasan, menunjukkan kekerasan yang dilakukan kepada anggota. Seandainya anggota bersalah, maka tidak patut dilakukan kekerasan seperti itu terhadap anggota. Koreksi terhadap anggota harus dilakukan dengan cara teguran yang baik dan hukuman yang mendidik. Penyebab berita yang ketiga yaitu kurangnya tanggung jawab terhadap pekerjaan, kurangnya evaluasi terhadap kinerja pegawai, dampaknya dicopot dari jabatan dan dikeluarkan, tercoretnya nama baik. Solusinya yaitu evaluasi kinerja pegawai secara rutin dan tingkatkan solidaritas terhadap pegawai.